Para sahabat sehat, ngobrol kita kali ini untuk menjawab kegalauan dari beberapa pasien yang berkonsultasi kepada saya, yaitu mengenai sesuatu yang jarang banget dibahas karena mungkin dianggap ini sesuatu yang tabu atau malu untuk dibahas. Tapi saya rasa ada perlunya ya kita ngobrolkan masalah ini, yaitu tentang apa? Tips berhubungan intim suami istri di usia tua. Nah ya, usia tua itu berapa ya? Kalau per definisi menurut WHO ya, menurut Departemen Kesehatan, itu secara gampang aja adalah usia 60 tahun ke atas. Nah ya, jadi kalau saya, suami saya itu sudah boleh ya. Jadi kita itu dapat privilege sebetulnya. Jadi orang tua jangan kecil hati, jangan patah semangat. Banyak privilege-nya. Contoh sederhana, kalau naik kereta api dapat diskon 20% ya. Kalau kita naik busway atau naik MRT, banyak orang berdiri mungkin karena tempat duduknya penuh. Kalau kepada lansia diberi tempat duduk ya. Jadi sekali lagi kita syukuri saja ya usia tua. Nah, pada kesempatan yang baik ini kenapa nih kita kok perlu? Mungkin ada yang protes, dokter ngapain udah tua, nggak usah bahas-bahas masalah itu, malu sama anak cucu. Nah, ini ya para sahabat sehat yang perlu saya luruskan ya beberapa mitos yang nggak benar. Ya, mitos yang pertama misalkan, kalau udah usia tua itu udah nggak ada lagi masalah berhubungan seks ya. Jadi kita udah kayak saudara, tidur pun udah kamarnya sendiri-sendiri. Mohon maaf para sahabat sehat itu salah ya. Jadi sekali lagi itu mitosnya harus diluruskan ya. Jadi sekali lagi justru hubungan intim suami istri di usia tua itu lebih berkualitas ya, lebih intim karena mungkin anak sudah jauh di luar kota, kita hanya tinggal berdua. Jadi disinilah perlunya intimasi. Jadi bukan sekedar mohon maaf penetrasi antara alat kelamin lelaki kepada perempuan, tapi menyangkut masalah apa? Kedekatan spiritual ya. Jadi sekali lagi lebih berkualitas ya. Kemudian juga ada survei nih yang menunjukkan bahwa bagi lansia yang masih seksual aktif itu ternyata lebih bahagia, lebih sehat, lebih panjang umur. Nah ya, siapa yang nggak pengen panjang umur? Panjang umur tapi sehat loh ya. Bukan mohon maaf, panjang umur tapi sakit-sakitan, nggak bisa apa-apa, bukan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, mitos-mitos yang kurang benar ini saya luruskan dan sekarang yuk kita ngobrol supaya kita tahu bagaimana yang benar dan juga bagaimana tipsnya supaya masalah hubungan intim suami istri itu tetap bisa dikerjakan dengan nyaman, aman dan memuaskan kedua belah pihak ya. Jadi dari awal tadi sudah saya luruskan masalah mitos, tentunya ini menjawab ya. Apa masih perlu dokter hubungan intim suami istri pada usia tua? Jawabannya tetap perlu ya. Mungkin ada lagi yang bertanya, terus apa dokter manfaatnya? Toh kita udah tua sama-sama tua. Anak-anak udah pada jauh. Cucu aja juga udah mungkin udah pada beranjak besar atau bahkan sudah dewasa juga gitu ya. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk kesehatan fisik kita itu berhubungan seks pada usia tua itu bagus untuk kesehatan jantung ya. Juga untuk memperbaiki kualitas tidur ya. Kemudian masalah kesehatan fisik tadi, jadi tidak hanya jantung, tidak hanya masalah kualitas tidur, juga meningkatkan stamina ya, imunitas. Jadi stamina daya tahan tubuh kita. Jadi sekali lagi karena melalui keintiman ini timbul atau keluarlah hormon bahagia ya, hormon bahagia, endorfin ya, itu akan mempengaruhi masalah apa? Ini. Masalah tidak hanya kesehatan fisik tapi kesehatan mental ya, kesehatan mental sekali lagi bisa menurunkan stres, bisa meningkatkan rasa percaya diri, merasa masih dicintai, merasa masih dibutuhkan oleh pasangan kita seperti itu. Jadi itu bagus untuk kesehatan mental. Jadi sekali lagi manfaatnya satu untuk kesehatan fisik, kedua untuk kesehatan mental, dan yang tidak kalah penting atau bahkan saya katakan ini terpenting, manfaat daripada berhubungan intim suami istri walaupun itu pada usia tua adalah meningkatkan keharmonisan rumah tangga ya. Karena disinilah meningkatnya intimasi,
lebih merasa dipercaya, merasa dihargai, merasa dicintai. Jadi ikatan batin itu lebih erat begitu ya. Jadi sekali lagi itulah manfaatnya kenapa tetap perlu. Nah, sekarang yang jadi masalah kan sering nih para lansia yang datang kepada saya itu protes. Dokter, inilah masalah kami, tantangannya. Bagi wanita yang sudah menopause, mungkin akan merasakan kekeringan di daerah daerah kewanitaannya, vaginal dryness, itu bisa diatasi dengan cara diberi pelumas, itu bisa. Kemudian pada laki-laki juga sudah mengalami disfungsi ereksi. Ini pun bisa diatasi dengan cara komunikasi yang baik mengenai perubahan posisi pada saat berhubungan ya. Jadi mungkin tidak bisa lagi misionaris berhadap-hadapan, mungkin side by side dari samping atau bagaimana, itu ada tips dan triknya nanti saya berikan ya. Kemudian itu masalah perubahan fisiknya. Kalau perubahan psikis sebagai orang tua kadang-kadang malu atau tabu, merasa aduh, maksud saya mau membicarakan ini. Kalau kepada pasangannya ya, suami istri yang halal ya, tidak usah malu ya, tidak boleh tabu. Karena memang itulah anugerah yang Tuhan berikan. Salah satunya di dalam hubungan suami istri itu adalah masalah hubungan suami istri, hubungan intim, hubungan badan itu tadi ya. Jadi sekali lagi tidak boleh malu, komunikasi itu yang paling penting. Kemudian kalau ada masalah penyakit ya, mungkin menderita penyakit gula atau penyakit jantung atau minum obat-obatan tertentu, itu silakan berkonsultasi kepada dokter Anda ya. Jadi dokter akan menyarankan bagaimana yang terbaik. Jadi sekali lagi, bukan tadi saya katakan, loh katanya dokter bisa bermanfaat untuk masalah penyakit jantung. Konsultasilah dulu ya. Jadi sekali lagi memang kalau kita sudah sama-sama tua, yang dimaksud intimasi itu, dimaksud dengan hubungan di sini tidak semata-mata penetrasi dari alat kelamin itu, tapi lebih ke masalah ikatan batin. Dengan dipeluk, dengan disayang, dicium, itu pun mungkin sudah cukup untuk meningkatkan imun kita, intimasi tadi ya. Oke, itu tantangan-tantangan yang bisa diatasi. Nah, sekarang ini yang paling penting para sahabat sehat. Saya berikan tips dan triknya bagaimana hubungan intim suami istri tetap bisa dilaksanakan di usia tua. Yang pertama tentunya adalah komunikasi. Ini yang paling penting ya. Akar segala masalah, mohon maaf, pertengkaran, perceraian, apapun itu gara-gara komunikasi yang macet. Jadi nomor satu, bagi Pak Sutri yang sudah tua, komunikasinya harus tetap jalan. Nggak boleh macet ya komunikasi. Kemudian yang kedua, nih penting nih tips dan trik adalah adaptasi atau perubahan posisi atau membuat situasi yang baru. Paham maksud saya? Karena tadi karena mungkin ada kendala masalah mungkin suami juga sudah mulai mengalami disfungsi ereksi, wanita sudah mengalami kekeringan. Dengan perubahan posisi, ini variasi baru akan bisa meningkatkan gairah seksual. Jadi sekali lagi, adaptasi perubahan posisi perlu dikomunikasikan, mencoba yang baru, mungkin tidak harus berhadapan-hadapan, mungkin dari samping, ya side by side atau posisi-posisi yang lain. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah ini. Kalau tadi sudah perubahan posisi masih sulit senyamannya, mungkin perlu ditambah bantalan sehingga bagi yang mengalami osteoartritis ya, lututnya sakit, jadi mungkin tidak kuat lagi harus istilahnya genjot itu istilahnya, menekan begitu, dibantu dengan bantal, itu pun bisa. Jadi sekali lagi posisi itu bisa dicoba dengan hal-hal yang baru ya. Yang kedua, bagi wanita kalau memang betul-betul kering, perlu bantuan pelumas boleh, tapi tidak selalu. Kenapa saya katakan tidak selalu? Walaupun usia tua, saya bisa bicara ini, mohon maaf ya para sahabat sehat, bukan teori saja, bukan karena saya seorang dokter spesialis kebidanan kandungan. Kebetulan saya kan juga sama, sudah lansia ya, usia saya sudah 60 tahun lebih. Masih bisa ada pelumasnya kalau komunikasinya jalan. Masih bisa dengan rangsangan tertentu akan tetap keluar itu lendir serviks. Jadi jangan merasa bahwa akhir segalanya menopause, tidak benar. Pada tayangan yang lalu saya sampaikan kan, di dalam channel
Tips dan trik mengatasi keluhan perimenopause. Di sini pun saya berikan tips dan trik untuk mengatasi kesulitan di dalam berhubungan intim. Salah satunya adalah komunikasi dan juga boleh diberikan pelumas bila dirasa perlu. Tapi tidak selalu ya. Saya sendiri tidak pernah memakai apa-apa. Jadi sekali lagi saya katakan itu asal komunikasinya masih jalan. Yang berikutnya adalah nih, apa tadi? Ah, di saat kita berhubungan intim itu fokus kepada keintiman, bukan hanya kepada penetrasi, ya. Bukan hanya tadi saya katakan masuknya alat kelamin laki-laki ke perempuan, tapi ke masalah psikis keintiman. Dengan dipeluk, dengan dicium itu sudah merupakan apa? Meningkatkan hormon bahagia karena kita merasa dihargai, kita merasa disayangi, kita merasa diperlukan. Ya, sekali lagi itu ya, keintiman, fokus kepada keintiman. Dan yang paling juga penting para sahabat sehat, mau membahas masalah apa ini selalu saya sisipkan, yaitu apa? Pola hidup sehat, gaya hidup sehat, mulai dari apa? Pola diet, ya, gizi seimbang, olahraga, ya, jadi nggak boleh mager, ya. Sekali lagi, kemudian istirahat cukup, psikis kita juga harus apa? Positive thinking, aura positif, tidak merokok, tidak minum minuman keras. Nah, itu semua termasuk pola hidup sehat. Dan tentunya ini akan memperbaiki kualitas kemampuan ataupun libido daripada kita. Jadi, saya rasa para sahabat sehat dengan penjelasan yang cukup singkat ini sudah menjawab ya. Jadi sekali lagi hubungan intim suami istri di usia tua tetap perlu karena banyak manfaatnya baik untuk kesehatan fisik, kesehatan mental maupun meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Oke, kalau masih ada yang perlu ditanyakan silakan Anda apa? Tulis ya di kolom komentar ya. Kalau rasanya ada manfaat daripada edukasi ini silakan di-share kepada komunitas Anda. Oke, salam sehat.